مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bagaimanakah hukumnya mendahulukan khobar? Kalau pada umumnya khobar ini diletakkan setelah mubtada, karena khobar adalah predikat atau keterangannya mubtada, maka otomatis pada dasarnya, pada awalnya khobar ini terletak setelah mubtada. Mubtada sebagai pokok kalimat di depan, khobar di belakang mubtada, itu kaidah dasarnya. Namun pada saat-saat tertentu khobar ini bisa kita letakkan di depan kalimat, yaitu mendahului mubtada. Ada saat yang hukumnya itu boleh, dan ada yang malah dihukumi wajib atau harus. Nah, yang pertama, hukumnya boleh kita mendahulukan khobar, kita letakkan di depan apabila khobar ini berupa syibhul jumlah dan mubtadanya adalah isim ma'rifah. Idza kana al-khabaru syibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan. Mungkin masih ingat ya, apa yang disebut syibhu jumlah, yaitu yang mirip dengan jumlah. Bisa berupa jar majrur ataupun bisa berupa dhorof dan isim yang menjadi mudhof ilaih. Yang kita contohkan di sini adalah fil fasli at-talibu. Di dalam kelas ada siswa itu, siswa laki-laki. Yang disebut dengan syibhul jumlah, mirip dengan jumlah, adalah susunan dari jar dan majrur. Harful jar yaitu huruf fi. Kemudian al-fasl adalah ismun majrurun bi fi. Isim yang dijarkan dengan huruf fi. Kalau kita i'rabkan, wa syibhul jumlah minal jar wal majrur, ini menempati fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa'. Kenapa? Li'annahu khobar muqaddam, karena dia posisinya menjadi khobar yang diletakkan di depan. Sedangkan at-talib itu adalah mubtada. Mubtada yang muakhar. Mubtada, kemarin masih ingat ya, ini terus kita ulang-ulang. Ketika kita mengi'rab ada 4 pertanyaan yang harus kita selesaikan, yaitu dalam hal posisi jabatannya sebagai apa, hukumnya apa, tandanya apa, sebabnya apa. At-talib, coba. Talib, i'rabnya, jabatannya jadi apa di sini? At-talibu, apa i'rabnya menjadi? Mubtada. Marfu, hukumnya marfu. Tandanya apa? Dhamma. Sebabnya karena isim mufrad. Di 4 poin ini yang harus kita jawab. At-talibu mubtadaun, kita tambah muakhir juga boleh, yang diakhirkan. Marfu, hukumnya, tandanya apa? Bidhammah, sebabnya karena isim mufrad. Karena kalau isim yang ghairu mufrad, tandanya beda lagi. Misalnya, coba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di dalam kelas ada 2 orang siswa. Bagaimana bahasa Arabnya? Bil fasli atau libani. Di dalam kelas ada siswa-siswa itu, banyak laki-laki. Fil fasli at-tullabu.
Di dalam kelas ada siswi-siswi itu. Fil fasli at-talibatu. Ya. Fil fasli at-talibatu. Sahih ya. Jadi ini boleh ya, hukumnya di sini boleh nakirah diletakkan di depan. Sehingga kalaupun kita letakkan di belakang juga boleh. Kita balik at-talibu fil fasli juga boleh. At-talibani fil fasli atau at-talibatu fil fasli juga boleh. Kapan kita letakkan di depan, kapan kita letakkan di belakang tergantung pada mutakalimnya, orang yang bicara, yang memberikan kabar itu. Dia lebih fokus tentang pemberitaan siswa atau siswinya itu, atau lebih fokus untuk penekanan tentang masalah fil faslinya di dalam kelasnya itu. Itu dalam ilmu balaghah, takdim dan takhir itu tergantung pada stressingnya pembicaraan, bobot objek yang disampaikan itu tentang apa, itulah yang diletakkan di depan biasanya. Yang kedua adalah khobar berupa syibhul jumlah, sama dengan yang di atas. Tetapi mubtada'nya berupa isim nakirah yang disifati. Idza kana al-khabaru syibha jumlatin wal mubtada'u nakiratan mausufatan au mukhassasatan. Jadi kalau khabarnya syibhul jumlah, seperti yang tadi itu persis ya, jar majrur atau dhorof. Kalau fil fasli atau libu, kalau dhorof bagaimana? Fil fasli kan jar majrur. Kalau kita ganti dhorof makan ya, keterangan tempat, berarti kita ganti bagaimana? Fil fasli diganti apa? Misalnya, al-fasl tetap, tapi fi-nya diganti dhorof. Ila sama huruf. Dhorof. Menyerah. Keterangan tempat. Dhorof ada dhorof makan, keterangan tempat, atau dhorof zaman, keterangan waktu. Ya. Fil fasli diganti dhorof apa? Fi kan huruf jar. Fi-nya diganti dhorof apa? Dhorof itu keterangan. Karena al-fasl tempat berarti kan keterangan tempat. Biasanya di iklan itu loh. Di iklan di pondok. Amamal fasli. Waro'a juga boleh. Janibah, begitu masa lupa. Amamal fasli. Ala tetap huruf. Kalau fauqa itu dhorof. Itu dhorof ya. Jadi amamal fasli at-talibu. At-talibu amamal fasli. Dhorof biasanya ada harokatnya fathah ya, tapi di sini tetap diharokati fathah, menempati tempat khobar ya. Bukan amamu fasi tapi amama, tetap amama. Nah, contoh untuk kondisi yang kedua, yaitu khobar berupa syibhul jumlah dan mubtada'nya berupa isim nakirah yang disifati. Fil fasli talibun mujtahidun. Di dalam kelas ada siswa yang sungguh-sungguh. Ini
mubtada'nya diakhirkan, khobarnya didahulukan fil fasli ini. Kalau dibalik bagaimana? Mubtada'nya taruh depan. Thalibun, nggak pakai al dulu ya, tidak usah pakai al. Thalibun mujtahidun fil fasli. Boleh begitu ya. Jadi kalau dibalik boleh. Seperti tadi at-talib. Ini kan satu, tidak ada yang mensifatinya, tetapi ada alnya, maka taruh depan boleh. Kalau ini mubtada sudah kita bahas kemarin ya, ketika mubtada ini menjadi disifati atau mukhassasah, dikhususkan, bukan sembarang talib, bukan talib yang malas, bukan talib yang suka ngantuan ya, tapi talibun mujtahidun, talib yang bersungguh-sungguh, yang rajin, yang giat, itulah yang ada di dalam kelas. Bisa ditaruh depan khobarnya, bisa taruh di belakang. Yang ketiga, apabila khobar didahului oleh huruf nafi, susunan negatif, dan mubtada'nya isim nakirah, namun tidak disifati. Idza kanatil jumlah manfiyatan, kalau kalimatnya kalimat negatif, wa kanal mubtada'u nakirah ghairu mukhassasah, sementara mubtada'nya adalah isim nakirah yang tidak disifati. Contohnya ini, ma fi hadhil majmu'ati mutabattilun. Nah, ini huruf nafi ya. Ada ma nafiyah yang menafikan. Tidak ada di dalam kelompok ini pengangguran yang tidak punya job desk ya, tidak punya kerja apa-apa, tidak ada. Nah, jadi ini boleh taruh depan ma mutabattilun fi hadil majmu'ah. Tidak ada orang yang pengangguran. Ini bisa taruh belakang mubtada'nya, bisa taruh di depan. Karena ada ini, ma ini. Inilah tiga kondisi nakirah dalam keadaan boleh, khobar dalam keadaan boleh ditaruh di depan sebelum mubtada. Kemudian yang B, hukumnya wajib. Jadi khobar wajib diletakkan di belakang. Oh, mohon maaf, di depan ya. Apabila dalam mubtada terdapat dhamir yang kembali kepada khobar, maka khobar wajib didahulukan. Contohnya li baladina abtaluhu. Bagi negara kita ada pahlawannya. Tidak boleh dibalik abtaluhu li baladina. Karena ada kata ganti hu ini yang kembali kepada balad ini. Setiap kata ganti itu pasti dikembalikan kepada kata benda yang jatuh sebelumnya. Tidak ada kata ganti yang dikembalikan ke belakang ya. Kalau ini kan berarti ditaruh di belakang, berarti balad. Hu-nya kembali ke balad ini. Negara kita. Negara kita punya pahlawan-pahlawan. Kalau kita rubah kalimat ini dengan ungkapan lain yang semakna, bagaimana? Bukan, artinya sama. Artinya sama, li baladina abtaluhu, tapi dengan susunan lain. Al-abtalu li baladina, boleh ya. Al-abtalu li baladina. Artinya apa? Ya, sama artinya. Pahlawan-pahlawan itu milik negara kita, bukan milik negara lainnya. Maksudnya pahlawan negara kita. Pahlawan itu adalah yang punya jasa.
punya jasa secara signifikan untuk memperjuangkan negara kita. Nah, di sini kalau al-abtal diganti al-abtalu li baladina, maka al-abtalu bisa diletakkan di depan. Tapi kalau tetap seperti ini, abtaluhu li baladina, maka hunya ini kembali kemana yang menjadi pertanyaan itu tadi? Kalau ini khabarnya mana? Li baladina abtaluhu. Ya, li baladina ini. Kalau di i'rabkan ya, li apa? Harful jar. Kalau huruf jar berarti hukumnya mabni ya. Mabni alal kasri. Kemudian baladi ismun apa? Baladi ismun majrur. Ismun majrur. Bil tandanya dulu bil kasra. Isim majrur bil kasra itu atau alamatu jari al kasra. Kenapa harus kasra? Karena dia isim mufrad. Nah, isim mufrad ya. Isim mufrad li baladina. Karena kalau jamak misalnya lil muslimin, nah misalnya ya. Lil muslimin abtalu apa? Kalau lil muslimin kita ganti ya, misalnya khabarnya lil muslimin abtaluhum. Nah, abtaluhum ya, kembali ke orang-orang muslim ya, lil muslimina abtaluhum. Al abtalu lil muslimin. Kalau abtaluhum lil muslimin tidak boleh. Kalau disifati ya, misalnya ada tambahan naat untuk mubtada itu bisa ya. Abtalun syuja'un li biladina atau li baladina. Tentara atau pahlawan-pahlawan yang pemberani. Nah, itu baru bisa. Yang kedua, apabila khobar berupa istifham perangkatannya, maka wajib didahulukan. Misalnya, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Nah, ini mubtada'nya muakhar, haluka kaifa ya. Khobarnya muqaddam ini. Haluka kaifa. Aina baituk misalnya. Itu juga sama ya. Kemudian yang ketiga adalah jika khobar syibhu jumlah. Apabila khobar berupa syibhul jumlah dan mubtada' nakirah tidak bersifat, maka hukum khobarnya wajib diawalkan seperti yang kita tulis fil fasli talibun. Ini hukumnya wajib, khobar dialukan. Kalau ini hukumnya sunnah atau mubah tadi ya, boleh. Coba apa bedanya ini antara ini dan ini? Kalimat fil fasli talibun dengan fil fasli at-talibu bedanya di mana? Alif lam yang ada di di sini ya. At-talibu di sini pakai alif lam, kalau talibun tidak pakai alif lam. Posisinya sama, dia mubtada juga. Tapi kalau di sini tidak boleh talibun fil fasli. Talibun fil fasli tidak boleh. Yang boleh bagaimana kalau misalnya kita ingin meletakkan talibun di depan? At-talibu fil fasli, betul ya. Kalau kita kasih alif lam baru boleh. Ya memang seperti itu ya kaidahnya. Ini K ini maksudnya khobar ya, M ini mubtada. Jadi kalau kita i'rab tadi fi harful jar mabni ala sukun, al fasli ismun majrurun bil kasrah ya. Li'annahu isim mufrad. Kemudian talibun mubtada muakhar atau fi ini dulu ya. Wal syibul jumlah fi
Wa ism majrur itu fi mahalli raf'in khobar muqaddam ya, khobar yang didahulukan, sedangkan talib adalah mubtada muakhar marfu'un bi dhammah li'annahu isim mufrad. Nah itu ya. Ini syibhul jumlah. Pertanyaan lagi mirip dengan yang di depan. Kalau kita ganti dengan dhorof bagaimana? Fil fasli talibun diganti dengan dhorof amamal fasli talibun. Sahih ya. Amamal fasli talibun. Di depan kelas ada siswa. Siswa yang nakirah di sini ya. Belum tentu. Belum jelas siapa siswa itu. Pokoknya ada seorang siswa. Apakah siswanya itu malas, apakah rajin, apakah siswanya itu yang mana itu belum jelas. Pokoknya ada. Nah, itu ditaruh di belakang ya, untuk mubtada'nya, nakirahnya ditaruh di depan. Nah, para pemirsa yang berbahagia, tentang khobar berupa isim ma'rifah. Pada saat lazimnya itu khobar berupa isim nakirah. At-talibu mujtahidun, mujtahidun nakirah. Al-muslimu misalnya al-muslimu hadirun, seorang muslim itu datang. Hadirun nakirah. Namun kadang-kadang khobar bisa berupa isim ma'rifah. Ada dalam beberapa Al-Qur'an ya, di ayat Al-Qur'an maupun hadis. Misalnya wallahu huwas samiul alim, surat Al-Maidah ayat 76. Wallahu huwas samiul alim. Nah. Jadi as-sami al-alim, as-sami di sini adalah khobar. Coba dilihat ya, direnungkan, dibayangkan di dalam pikirannya. Wallahu, kalau wa itu tidak ada posisinya, maksudnya dia wawul ibtida bisa ya, wawu yang menunjukkan permulaan. Allahu adalah mubtada'nya. Sedangkan huwa ini adalah mubtada' yang kedua. As-sami itu adalah khobar. Untuk mana? Untuk huwa. Kemudian al-alim itu adalah naatnya untuk as-sami. Sifat ya. Susunan daripada kalimat huwa as-sami itu adalah khobar untuk mubtada yang pertama, yaitu lafdzul jalalah Allahu itu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Jadi kalau ada penekanan pada dhamir munfasil huwa, Allahu huwas sami'u, tidak langsung Allahu as-sami', tapi Allah ada huwanya ya. Misalnya begini ya, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Karena inna belum kita bahas, maka kita kesampingkan dulu. Kita cuplik contoh ayat ini menjadi Allahu. Kalau ada inna diganti menjadi Allah ya. Innallaha, kalau kita hilangkan inna berarti Allahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ala kulli syai'in qadirun. Kita cuplik lagi ya. Ala kulli syai'in qadir. Ini masuk contoh yang mana? Ala kulli syai' qadir, termasuk nakirah yang termasuk khobar muqaddam yang boleh apa yang wajib? Masuk yang wajib ya. Kenapa? Betul ya, mubtada'nya nakirah. Ala kulli syai' itu adalah khobarnya. Kalau kuli merepotkan dibuang ya, ala syai' misalnya. Sama ya, ala kulli syai' tinggal ada tambahan kuli untuk penekanan seluruhnya.
Kalau dibuang ala syai' atas sesuatu, kalau alnya itu kita maksudkan adalah al-istighraqiyah yang mengandung makna keseluruhan ya, itu boleh. Misalnya kita mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia. Al-insan di sini kata-kata yang berarti satu, tapi karena ada al ditaruh di depan, maka memiliki makna jami' atau kulli. Karena alnya mengandung makna al-istighraqiyah, al yang memiliki makna keseluruhan. Inna kullal insan, inna jami'al insan, begitu ya. Begitu pula kalau inna syai'a, ya misalnya ala syai' ya, atas segala sesuatu bisa, tidak harus ala kulli ya. Itu makna yang memang sudah disepakati atau sudah dipahami lah ya. Nah, jadi qadirun di sini adalah mubtada yang diakhirkan karena dia nakirah. Baik, itu contoh dalam Al-Qur'an. Ada contoh dalam hadis. Saya tuliskan di sini. Hadis yang sahih, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah berisi tentang masalah nasihat. Ini hadis yang ringkas, walaupun ada keterangannya. Ketika sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjelaskan, lillahi. Nasihat yang ditujukan untuk Allah, supaya orang-orang bertauhid kepada Allah, taat kepada Allah, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Wali rasulihi, untuk rasulnya. Kemudian li kitabihi, untuk kitabnya. Maksudnya nasihat supaya kita mentaati rasulnya, mentaati an-nasihatu lillah wa li kitabi wa li rasulihi ya. Di susunannya saya agak lupa, tapi nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, itu adalah maksudnya kita dalam beragama ini intinya adalah kita memberikan nasihat, saling memberikan wasiat kepada sesama supaya iman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, taat kepada aturan Allah, aturan rasulnya, aturan yang ada di Al-Qur'anul Karim. Kemudian ditambah lagi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Jadi kalau nasihat kepada tiga, ini adalah maksudnya menjadi kontennya, konten nasihatnya itu adalah kepada tiga tema ini. Sedangkan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang awamnya, masyarakat pada umumnya, itu objek yang kita nasihati. Itu makna yang ada di hadis itu. Sehingga maknanya sangat luas ya. Ad-dinun nasiha, agama itu berisi tentang nasihat. Ini menjadi fokus. Kenapa nasihatu itu dikasih al di sini? Karena memiliki makna yang luas ya. Kalau dirubah ad-dinu nasihatun, itu nasihatnya mungkin hanya sekedar nasihat dari seorang muslim ke muslim yang lain. Tapi kalau ada alnya di sini, maksudnya apa? Itu dijelaskan menjadi 5 macam nasihat ini. Al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti menafikan tawaf ya, menafikan sa'i, menafikan mabit di Mina, bukan ya. Tetapi di sini menjadi fokus rukun haji yang paling utama itu adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Di Arafah adalah nama tempat yang juga makrifat kan kalau nama tempat. Ini menunjukkan tentang pentingnya berita yang disampaikan dan menjadi fokus ya, fokus bahasan utama dalam pembicaraan.
Karena memang ada banyak hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini memiliki kriteria jawami'ul kalim, menghimpun makna yang luas dengan redaksi yang singkat. Itu jawami'ul kalim ya. Maknanya sangat luas tapi redaksinya singkat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan tergantung pada niatnya, itu kan ringkas. Tapi maknanya sangat luas. Penjabarannya sangat luas tentang masalah niat ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, itu kan juga singkat ya. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Itu maknanya juga sangat luas. Nah, itulah kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan keistimewaan, yaitu menyampaikan dengan jawami'ul kalim ya, kalimat yang singkat, padat, tetapi maknanya luas. Ma qalla wa dalla khairun min ma kathura wa alha. Sesuatu yang qalla, yang sedikit, tetapi dalla, bisa menunjukkan, bisa memahamkan, memiliki makna yang luas, yang dalam, itu khairun, lebih baik, mimma kathura wa alha, daripada sesuatu yang banyak tetapi melalaikan. Sehingga di antara etika adab di dalam khutbah Jumat itu ya seperti itu, padat, ringkas, tapi maknanya luas, dan itu lebih baik daripada khutbah 1 jam namun jamaahnya tidur semua misalnya ya. Lebih baik 10 menit, maksimal 20 menit, jamaahnya faham poin-poinnya. Harus dibedakan antara ngisi kajian yang waktunya longgar, ada 1 jam 40 menit, 5 menit, ya itu kan temanya lebih fleksibel ya. Tapi kalau khutbah Jumat ini diusahakan tema-tema pokok saja yang disampaikan. Itulah seni dalam hal menyampaikan ya, muhadharah atau pidato, yang saya kira hampir sama antara bahasa manapun ya. Intinya sama, tepat sasaran dan bisa dipahami oleh objek yang mendengarkan itu. Nah, adapun ini menurut pendapat lain, yaitu dengan melihat susunan dan maknanya ya. Jadi tadi susah dalam rangka untuk membedakan ya. Ketika khobarnya itu berupa isim ma'rifah, untuk membedakannya dengan na'at sangatlah sulit. Sebab itu menurut sebagian pendapat ulama bahwa dhamir pemisah di antara keduanya bisa dijadikan sebagai acuan bahwa kalimat tersebut adalah mubtada dan khobar. Bagaimana jika dhamir ini tidak tampak? Ini menjadi masalah. Menurut pendapat lain, yaitu dengan melihat susunan dan maknanya terlebih dahulu. Apabila kalimat cenderung menyatu berarti susunan na'at man'ud, dan apabila kesannya terpisah berarti susunan mubtada dan khobar. Ini misalnya saya share di Facebook yang bagian akhir itu, mana khobar dan mana na'at pada contoh berikut. Khalid al-mujtahidu. Khalid al-mujtahidu fil bait. Khalid huwa al-mujtahidu. Nah, kira-kira bisa dibedakan enggak? Khalid al-mujtahidu, Khalid al-mujtahidu fil bait, dan Khalid huwa al-mujtahidu. Kalau contoh pertama Khalid al-mujtahidu, kira-kira mubtada khobar atau na'at man'ud? Khalid al-mujtahidu, mubtada khobar atau na'at man'ud? Na'at man'ud ya. Dia bukan kalimat sempurna berarti. Nah, kalau ini Khalid al-mujtahidu fil bait. Gimana? Khalid al-mujtahidu fil bait. Sama na'at man'ud juga. Ya. Nah, yang ini Khalid huwa al-mujtahidu. Ini mubtada khobar. Khalid huwa al-mujtahidu. Nah, memang itu ya cara pengungkapan yang berbeda-beda antara kita ya. Ada penelatiannya, carilah 5 contoh dalam Al-Quran jumlah ismiyah yang khobarnya didahulukan sebelum mubtada. 5 contoh ya.
Kemudian carilah lagi 5 contoh khobarnya berupa isim ma'rifah. Ini seperti ini ya, isim ma'rifah. Coba di waktu bagian akhir coba kita lihat ya beberapa teori yang sudah kita pelajari. Coba kita lihat di dalam Al-Quran sambil kita mencari contoh-contoh ini ya. Misalnya coba kita buka surat Al-Baqarah halaman ke-7 ya, halaman yang ke-7. Apa kita temukan khobar yang didahulukan atau khobar yang berupa isim ma'rifat? Jadi caranya adalah mencari dulu mana kalimat jumlah ismiyah, kalimat nominalnya. Itu kita cari dulu. Kita zoom dulu. Nah, kemudian ini normal apa enggak? Kalau normal enggak apa-apa, maksudnya disebutkan saja. Tapi kalau ada yang di antara ketentuan itu lebih baik lagi ya. Sudah ketemu ayat 38 sampai ayat 48. Carilah jumlah ismiyah dulu. Ya. Saya ada ini ya. Di sini sudah ada ketemu mubtada yang diakhirkan. Ayo dicari. Mubtada yang diakhirkan atau khobar yang didahulukan kan sama saja ya. Ketemu? Banyak ya, ternyata banyak. Menjadi apa? Di akhir ayat 39 itu loh ada ya. Hum fiha khalidun. Ya. Hum itu mubtada. Nah, stressingnya di sini di khobar ini, khobar jumlah ini ya. Fiha khalidun. Fiha ini finnar ya. Jadi kalau kita zoom lagi berarti finnari khalidun. Nah, jadi fiha itu adalah khobar yang didahulukan, mubtadanya itu adalah khalidun. Susunan daripada jumlah fiha khalidun itu adalah khobar untuk hum, untuk mubtada yaitu hum. Bisa difahami? Paham? Oke, ayo nyari lagi. Nyari yang kalimat jumlah ismiyah dulu. Kalimat nominal dulu. Ya. Akhir ayat 46. Wa annahum ilaihi raji'un. Anna itu kan tambahan ya. Kalau kita zoom berarti hum ya. Sama dengan hum. Anna itu untuk penguat saja ya. Sama saja ilaihi raji'un. Atau kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu juga sama. Ada khobar yang didahulukan ilaihi, raji'un mubtada yang diakhirkan. Nah,
kurang lebih seperti itu ya contoh daripada ini. Adapun contoh mubtada atau nakir, khobar yang nakirah ini agak jarang ya penggunaannya, kecuali pada ayat-ayat tertentu yang menunjukkan penguatan ya, seperti mensifati untuk Allah Ta'ala ya, wa huwas sami'ul alim misalnya ya.